Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua bisa bertemu kembali para ibu semua setelah berbulan-bulan mungkin. Mohon maaf saya absen untuk hadir di majelis di masjid yang mudah-mudahan senantiasa penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta tabi'in tabi'at semuanya. Langsung saja para ibu semua kita lanjut apa yang sudah sebelumnya disampaikan, mungkin terakhir waktu itu oleh putri saya, karena saat itu memang halangan demi halangan, kebetulan mungkin menjelang menopause, jadi saya tiba-tiba ada head lagi setelah ada sekitar 4 bulan mungkin ya, sudah 2 Ramadan, alhamdulillah Ramadannya tanpa qadha, tapi kemudian Syawal biasa lagi. Dan setelah itu kadang 2 bulan tidak, tapi kemudian berapa bulan kemudian rutin lagi tiap bulannya. Pas hari Sabtu bagian saya pengajian di sini. Jadi mohon maaf kepada para ibu semua karena memang tempatnya di masjid ya. Jadi memang untuk perempuan ketika ada mendapati head, jadi terhalang untuk bisa memasuki masjid. Para ibu semua, sebelumnya sudah dibahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik itu hadas kecil kemudian hadas besar. Nah, kita lanjut sekarang yaitu tentang tayamum. Sebentar. Kemarin bab wudunya sudah, sekarang kemudian ada yang disebut dengan tayamum. Sekilas mungkin tayamum itu apa? Tayamum itu salah satu toharoh atau dalam membersihkan kita dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi dengan satu tayamum. Jadi kalau misalkan para ibu batal wudhu, tapi kemudian ketika mau melaksanakan sholat ataupun ibadah yang mesti mempunyai wudhu dan kemudian mengalami satu dari beberapa hal yang menjadi sebab seseorang kemudian dibolehkan melakukan tayamum. Jadi sebutnya dibolehkan melakukan tayamum, dan itu dikarenakan ada sebab. Nah, jadi tayamum itu bisa sebagai pengganti wudhu atau sebagai pengganti mandi, tapi dengan tata cara yang sama. Begitu ya, bukan berarti kalau wudhu, pengganti wudhu tata caranya demikian, kalau menjadi sebagai tayamum sebagai pengganti mandi berarti harus guling-guling di tanah. Tidak, jadi tata caranya sama, cuman yang satu sebagai pengganti wudhu, yang satu lagi sebagai pengganti kita dari mandi atau menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu kan menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Nah,
Untuk melakukan tayamum itu para ibu semua tidak langsung kemudian kita begitu saja bisa bertayamum, tapi harus ada beberapa sebabnya. Para ulama di sini dalam kitab Safinatun Najah ada 3 sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Asbabut tayammumi salasah. Sebab-sebab seseorang boleh melakukan tayamum itu karena 3 hal. Yang pertama karena tidak ada air. Jelas itu. Mungkin gambarannya ya kemarau panjang, kemudian sudah ada upaya untuk mencari. Nah, pencariannya itu para ibu sekalian itu diambil dari titik kita berada di lokasi kita, kemudian ke arah barat, coba cari sekitar kurang lebih 150 meter atau lebih, kemudian ke arah timur, ke arah depan gitu. Yang dimungkinkan kita mencari air tersebut dan tidak sampai menghabiskan waktu sholat. Tapi kalau misalkan jaraknya sampai 2 km itu nggak perlu. Berarti itu sudah masuk kategori bahwa kita fix tidak ada air. Sehingga kemudian akhirnya membolehkan kita mengganti wudhu itu dengan melakukan tayamum. Gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan surat sebentar. Surat An-Nisa ya para ibu sekalian. Silahkan bisa dilihat juga ayat Al-Qur'annya. Jadi memang seseorang boleh melakukan tayamum itu ketika memang ada sebabnya, dan itu kemudian dijelaskan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi memang syaratnya itu setelah kita proses mencari, jadi tidak mencari air dan benar-benar dalam kondisi memang tidak ada air. Surat An-Nisa ayat 43 para ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya memang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, al-ayah, kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Falam tajidu, maka jika kamu tidak menemukan ma'an kepada air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sekalian sha'idan dengan tanah thayyiba yang baik, yang bagus gitu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi ada 2 saja, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu, kemudian wa aydikum, dan kedua tangan. Itu saja. Kalau wudhu kan ada beberapa anggota wudhu yang harus dibersihkan, tapi kalau tayamum cuma 2 anggota badan saja. Wajah, mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Dari mulai ini tangannya, ujung tangan, sampai kemudian ke 2 sikunya. Nanti tata caranya saya praktekkan. Jadi syaratnya falam tajidu di situ. Allah mewahyukan falam tajidu, dan jika tidak menemukan kalian semua fatma'an kepada air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian semua. Berarti di sana ada kalimah falam tajidu, kalau tidak menemukan berarti ada proses apa para ibu sekalian? Ada proses mencari. Kalau tidak menemukan air setelah kita proses mencari, tadi bisa dikatakan bisa 100, kurang lebih 150 meter ya ke arah depan, ke arah barat dari rumah kita, ke arah timurnya. Kalau kemudian sudah tidak ada, ya sudah. Berarti kemudian fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan air. Dengan menggunakan tanah thayyibah yang baik.
Sa'idan thayyiba di situ dalam artian tanah memang yang kering ya Bu ya. Sehingga kemudian kalau perlu misalkan Ibu ngambil tanah sekarang musim hujan kira-kira mungkin ada di sekitar pekarangan rumah kita yang tidak terkena hujan misalkan gitu ya. Agak dalam misalkan ya jangan yang permukaannya karena dikhawatirkan itu terkena najis ya. Apa najis tai ayam, kucing gitu ya. Biasanya kucing kan juga di mana saja ya. Jadi diambil dulu atasnya dibuang dulu baru kemudian ambil bagian dalamnya. Kalau misalkan bagaimana musim hujan nanti kita akhirnya menjadi kotor kan wajah kita gitu ya. Nah, boleh kemudian dengan cara dikeringkan. Dikeringkannya bisa dengan kalau dijemur karena memang musim hujan kan, tidak ada matahari. Berarti mungkin seperti disangrai ya para ibu ya. Ya. Atau kalau masuk microwave bisa nggak dikeringkan? Pokoknya dikeringkan saja begitu. Dikeringkan, kemudian harus ditumbuk juga. Ditumbuk biar kemudian halus, kemudian disaring bagusnya. Kenapa? Karena nanti tanahnya itu sa'idan thayyibah di situ adalah tanah yang berdebu. Jadi kalau ketika tangan kita diletakkan di atas tanah tersebut, ketika kita akan mulai melakukan tayamum, maka di telapak tangan kita itu harus ada bekas tanahnya. Nah, kalau misalkan tanahnya berkerikil, ya kasar gitu, bakal ada nggak di sini di tangan? Kan tidak ada. Jadi harus ada bekas tanahnya itu di telapak tangan kita. Dan itulah yang kemudian akan digunakan sebagai tayamum. Begitu. Sa'idan thayyibah dengan menggunakan tanah yang baik. Kemudian yang kedua syarat sebab seseorang boleh tayamum itu dikarenakan sakit. Sakitnya itu para ibu sekalian yang jika terkena air akan mengakibatkan sakitnya tambah parah. Seperti misalkan apa? Ada luka ya, ada ya luka, kemudian yang berdarah, pokoknya penyakit kulit mungkin yang mengakibatkan oh ini tidak boleh kena air. Atau misalkan yang sudah selesai operasi mata ya, biasanya yang katarak begitu ya. Kebetulan kemarin suami saya sebulan kemarin operasi katarak dan itu ditunda. Kenapa? Karena kata dokter 2 minggu Bapak nggak boleh kena air. Waduh, katanya harus tayamum gitu ya. Nggak boleh kena air. Kemudian kacamatanya juga khusus cuma sebelah yang hanya di bekas di operasinya itu. Karena merasa ribet akhirnya ditunda sampai berbulan-bulan. Nah, ketika akhirnya dijalani ya seperti itu, ya tayamum dan kemudian ketika bepergian suatu saat memang harus bepergian itu kemana-mana bawa tanah. Jadi kalau orang bekelin di kotak itu makanan, kalau saya bawainnya tanah, gitu ya, bawa tanah, kemudian juga kertas nasi ya untuk menggelar si tanahnya tersebut. Jadi kalau kemana-mana ada agak melipir dulu ke pojok karena mau tayamum gitu. Kenapa? Karena memang si matanya itu selama tapi alhamdulillah kemarin ternyata nggak sampai 2 minggu, seminggu saja tidak boleh kena air. Nah seperti itu, dikarenakan sakit. Jadi boleh kemudian kita menghilangkan hadas kecil dengan cara bertayamum. Yang ketiga, ada air, tapi kemudian itu air wal ihtiyaju ilaihi li asyi hayawanin muhtaram. Ada air tapi kemudian juga harus digunakan atau diperlukan untuk memenuhi minumnya kita. Kemudian kita juga punya hewan peliharaan para ibu sekalian. Ada kucing, ada burung, ada apa lagi? Ataupun mungkin di rumah kita anggota keluarganya banyak gitu. Atau juga ada tetangga yang sama sekali sudah tidak ada stok air. Kita ada. Kalau mau wudhu sebetulnya bisa. Kemudian tetangga minta air, ada nggak buat minum?
ya saya juga buat minum sama wudhu, tapi karena tetangga butuh air untuk minum, li'atsyi hayawanin, karena hausnya hayawanin muhtaram. Di sini disebutkan karena hausnya makhluk hidup yang dimuliakan oleh agama. Gitu. Nah, berarti para ibu sekalian, apa itu makhluk hidup hamba Allah atau ya makhluk lah ya, makhluk hidup yang dimuliakan oleh agama. Nah, banyak. Tapi kemudian oleh para ulama karena saking banyaknya makhluk Allah yang dimuliakan oleh agama, maka kemudian ada 6 makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama, sehingga ketika kita mempunyai air untuk berwudu dan kemudian sisanya bisa untuk minum, tapi kemudian ketika ada orang lain atau makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan tersebut meminta air kepada kita untuk minum karena kehausan, maka kita menunda air tersebut untuk digunakan berwudu. Ya berarti harus diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya untuk orang sekitar, gitu ya. Bukan hanya manusia, tapi juga binatang. Nah, jadi selain yang semuanya intinya semua makhluk Allah itu dimuliakan kecuali yang 6. Siapa saja itu? Jadi maksudnya makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholah. Mohon maaf para ibu sekalian, jika ada tetangga yang jelas-jelas memang tidak sholat, emang jelas-jelas sudah berani memperlihatkan diri, saya memang tidak sholat, walaupun KTP Islam. Ada enggak Bu? Orang yang jelas-jelas memperlihatkan diri tidak pernah sholat. Nah kalau misalkan memang secara jelas orang itu meninggalkan sholat, ya kalau misalkan pagi subuh nggak bisa dihubungi, dan akhirnya kemudian orang tersebut bilang, saya bangun jam 7, gimana sholat subuh? Ya enggak lewat. Oh berarti dengan sengaja dia meninggalkan sholat, berarti disebutnya tarikus sholah, orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar, dan di pandangan agama itu termasuk ghair muhtaram, orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Sehingga kalau kita mempunyai air, kemudian orang tersebut minta untuk minum, udah wudhu aja kita. Jangan sampai kita tayamum karena demi air itu diberikan kepada seseorang yang haus dan dia itu adalah orang yang tidak sholat. Gitu maksudnya. Yang kedua, orang berzina muhsan, wazanil muhsan. Itu orang yang berzinah dan muhsan. Zinah itu ada yang zinah muhsan, ada yang zinah ghair muhsan. Kalau zina muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami pernikahan, sudah mengalami atau sedang dalam pernikahan, ya. Berarti dia melakukan berzina dengan bukan pasangannya, ya. Yang laki-laki dia pernah beristri atau sedang beristri. Yang perempuan pernah bersuami, pernah melakukan jima yang halal dengan suami, atau maaf naudzubillah sedang bersuami. Berarti selingkuh teh ya Bu ya. Nah, itu zina muhsan. Nah, kalau ghair muhsan, berzina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya belum pernah menikah. Karena memangnya dua-duanya belum menikah, gadis dan perjaka. Karena pergaulan yang kelewat batas akhirnya sampai berzina. Nauzubillah min dzalik. Itu ghair muhsan. Tapi yang masuk dalam ghair muhtaram, makhluk Allah yang tidak dimuliakan hukum syara, sehingga ketika kita mau berwudu kemudian ada yang minta air, assalamualaikum tetangga saya haus nih minta air di musim kemarau, akhirnya
gimana nih? Oh ini mah yang zina muhson gitu. Dan itu semua ada saksinya, misalnya harus memang ada saksi ya kalau yang seperti itu. Nah berarti lanjut saja kita berwudu, nggak perlu dikasih minum. Karena itu orang yang ghair muhtaram. Jangan sampai menyebabkan kita bertayamum demi memberi minum orang yang zina muhson. Gitu. Ya tidak sah nanti tayamumnya. Seperti itu, ya. Yang keempat, yang ketiga, orang yang murtad. Naudzubillah, orang yang keluar dari agama Islam. Yang sudah jelas-jelas dia memberitahukan kepada ya, orang lain bahwa saya sudah keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang seperti itu pun tidak perlu diberi minum sehingga mengorbankan kita sampai kemudian mensucikan hadas itu dengan bertayamum. Lanjut aja wudhunya, gitu. Kemudian wal kafir harobi, kafir yang memusuhi Islam. Kafir itu kan berarti yang non muslim. Kafir itu ada kafir dhimmi, para ibu, ada kafir harobi. Kalau kafir harobi itu kafir yang memusuhi Islam, yang jelas-jelas memperlihatkan tidak atau bencinya kepada Islam, yang jelas-jelas memperlihatkan atau jelas-jelas menghalangi dakwahnya Islam, menghalangi ibadahnya orang Islam. Termasuk juga para ibu sekalian, misalkan kalau ada seorang muslim atau muslimah kerja di non muslim, ya, kemudian ternyata nggak puasa, kena, dek kamu muslim? Iya saya muslim. Kamu puasa? Ini bulan Ramadan? Enggak boleh sama majikan saya. Kalau puasa saya dikeluarin. Soalnya kerja saya harus ada tenaga. Kalau saya kelihatan lemas, dikeluarin, dimarahin, atau gaji saya dipotong. Kalau yang seperti itu kafir harobi. Karena jelas-jelas menghalangi kita untuk beribadah. Nah, kalau kafirnya yang baik, oh ini bulan Ramadan, berarti kamu ya tetap puasa, jadi kerjanya nggak usah yang berat-berat. Dah sama yang non muslim aja kerja yang berat. Yang muslim, muslimah kerjanya nggak berat. Nah ini toleransi sekali. Berarti ketika ada kafir dhimmi, kafir yang baik, yang tidak menghalangi ibadah kita, yang toleransinya bagus, berarti ketika suatu saat dia butuh air karena haus, padahal kita mau wudhu, ya udah berikan saja airnya, sehingga kemudian akhirnya kita menjadi melakukan tayamum gitu. Tapi kalau kafir harobi, udah langsung pakai aja airnya untuk berwudu, jangan sampai mengorbankan diri kita melakukan tayamum. Itu ya. Selanjutnya adalah wal kalbul ungkur. Apa kalbul ungkur itu? Anjing yang liar. Anjing yang liar, anjing galak gitu ya, yang tidak ada pemeliharanya, sehingga kalau ada orang nyerang aja begitu para ibu. Nah kalau ada seperti itu anjingnya kok kayak ngelel-ngelel kehausan gitu. Tapi nih anjing kemarin juga ada anak yang jadi korban, dikejar sampai digigit gitu. Ya udah biarin aja. Ada air nih kita mau wudhu, duh ada anjing ngelek, tapi ini anjingnya yang galak. Kalau sudah segar malah nanti ngejar kita gitu. Jadi bagaimana para ibu sekalian, biarkan saja. Dan itu masuk kalbul ungkur. Tapi kalau berarti kalau anjing yang jinak, anjing yang tidak mengganggu, yang tidak sampai ngejar-ngejar orang, kemudian si anjing itu kayak ngelel-ngelel gitu ya, kehausan, dan ini memang musim kemarau, di selokan juga nggak ada air, ya udah kita kasih minum sampai akhirnya kita bertayamum, nggak apa-apa. Karena itu anjingnya yang tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Yang terakhir, yang disebut ghair muhtaram, orang hamba Allah yang atau makhluk yang tidak dimuliakan agama adalah khinzir. Khinzir itu babi. Kalau babi mau apapun, mau yang jinak, mau yang liar, babi itu. Jadi babi itu lebih dari anjing. Kalau babi, yang namanya babi udah masuknya ghair muhtaram. Kalau anjing
yang ukur, yang liar itu ghair muhtaram, tidak dimuliakan agama. Tapi kalau yang jinak, yang tidak mengganggu, itu termasuk juga yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan agama itu ketika dia haus, boleh kita kasih minum, padahal itu airnya untuk berwudu, sehingga kita akhirnya menjadi tayamum. Tapi kalau babi enggak, babi apa aja udah, itu babi, ya. Mau babi hutan, mau babi yang kota, gitu, babi ternak, sama aja Bu, gitu ya. Nah itu para ibu sekalian, sebab-sebab dibolehkannya seseorang melakukan tayamum. Jadi tayamum itu bukan kalau secara melihat kepada sebabnya, ini para ibu sekalian jangan mau sebetulnya, ya enggak? Karena tayamum itu dalam situasi yang tidak nyaman. Yang pertama apa? Fakdul ma'i, karena nggak ada air. Mau nggak para ibu kekeringan sampai sama sekali nggak ada air? Kemudian karena sakit yang tidak boleh terkena air, dan jika terkena air menyebabkan parah sakitnya. Mau nggak? Tidak kan? Berarti kita pengennya sehat. Yang ketiga, ada air tapi kemudian kebutuhan air untuk wudhu itu diperlukan juga untuk minum makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh agama. Tapi para ibu sekalian, untuk di masa sekarang, ini kan penulis kitab ini ada di masa berapa abad yang lalu gitu ya. Jadi kalau zaman yang dimana mungkin kita juga mengalami air mineral itu belum diperjualbelikan ya Bu ya. Ketika kita dulu mau piknik, jadi harus bawa apa, sampai termos juga ya. Mau piknik gitu kan bawa termos, kemudian ngumpulin botol kan bekas sirup ya, nanti kemudian buat apa, kita masak air udah dingin kemudian disimpan di botol-botol, kan dulu seperti itu ketika air mineral belum diperjualbelikan Bu, kita mengalami kan itu ya para ibu semua. Ketika SD kan belum ada jualan air mineral, suatu saat oh cai herang ayah icalan gitu, ada jualan air bening, air putih, kayak aneh gitu. Karena ya biasanya kita bawa ya yang aqua itu, makanya semua mineral aqua disebutnya gitu, karena aqua pelopornya. Kayak mie Indomie atau super mie mungkin ya. Dan mungkin untuk masa sekarang karena kesulitan air itu agak sulit Bu. Kalau orang punya uang tinggal beli air ya, mau galonan gitu ya, yang isi ulang mungkin tidak terlalu mahal dibanding galon yang kayak lem mineral atau aqua dan sebagainya. Kalau isi ulang di apa sebutnya, di depot-depot air kan paling harganya berapa? Mungkin ketika kita waduh gak ada air nih, ibu airnya apa, sumur bor atau pam ledeng, kemudian suatu saat nggak ngalir gimana ibu? Ya, nah kan seperti itu sekarang. Jadi tidak kemudian wah tayamum nih gitu. Masih kita bisa berusaha selama ada uang masih bisa beli kalau untuk sekarang gitu ya. Eh, itu para ibu sekalian sebab-sebab tayamum. Kemudian syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 10. Syurutut tayammumi asyarah ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. Hendaknya tayamum itu dengan menggunakan tanah. Ayyakuna, hendaknya tayamum itu biturabin dengan menggunakan tanah. Para ibu sekalian, terkadang ada orang yang apa namanya, karena ini kan tanah. Kemudian dalam Al-Quran juga so'i dan thayyibah, dengan tanah yang baik. Thayyibah itu yang baik. Jadi mohon maaf para ibu sekalian, ini memang berbau perbedaan pendapat ya, berbau khilafiyah. Ada orang yang kemudian tayamum para ibu sekalian kalau lagi
Di pesawat misalkan, ke jok pesawat ya. Nah, saya tanya, ada debunya nggak? Masa iya Saudi Airlines, Saudia, Garuda Indonesia Airlines gitu ya. Kemudian joknya berdebu. Sedangkan kemudian si tangan kita ini harus ada, si debunya itu harus ada. Coba, mungkin nggak pesawat itu kemudian joknya berdebu? Kecuali mungkin angkot para ibu sekalian ya. Tapi juga ininya ya nggak tebal juga. Begitu. Jadi harus menggunakan tanah. Ayyakuna biturobin. Dengan menggunakan tanah, yang kemudian tanah itu harus mesti tanah yang ngeprol gitu, ngerti nggak Bu? Ngeprol yang apa ya, seperti tepung lah gitu, tapi bukan tepung juga ya, tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna at-turabu tohiron. Ayyakuna hendaknya apa, at-turabu tanahnya tohiron yang suci, jangan yang terkena najis. Atau juga jangan tanahnya, oh ya, jangan yang terkena najis. Tohiron saya itu sudah dulu yang kedua. Jadi makanya tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mau ngambil tanah untuk tayamum, maka tanahnya jangan yang di permukaan, tapi digali sedikit, itu ambil, disingkirkan dulu sedikit, nah baru di bagian bawahnya. Jangan enggak terlalu dalam, maksudnya tidak permukaan itu, karena dikhawatirkan dia ada kotoran ayam, ada najis lah pokoknya, ya. Apalagi kalau kemudian rumah kita di pinggir jalan, kadang ada orang iseng buang air kecil di mana saja gitu kan. Jadi antisipasi itu maka agak di dalam sedikit, digali dikit, kemudian baru diambil tanahnya. Yang ketiga, para ibu sekalian, wa ala yakuna musta'malan. Tidak boleh tanahnya itu adalah yang sudah digunakan. Musta'mal itu yang sudah digunakan. Oh, yang kemarin nih. Oh, karena kan tayamum itu untuk satu tayamum untuk satu sholat fardu. Yang bekas tadi aja lah, biar ngehemat. Terus aja itu nggak ganti-ganti. Nah, nggak boleh. Si tanahnya bekas yang digunakan, tapi harus menggunakan tanah yang baru lagi. Gitu. Yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Wa ala yuqalidu, tidak boleh tercampuri tanahnya itu dengan dakik. Dakik itu tepung atau bedak para ibu. Karena masa nih wajah kita ada debunya gitu kan. Campurin aja pakai bedak tabur makeover gitu. Bedak tabur Wardah, bedak tabur apa, atau yang agak murah, Max gitu ya, Viva juga gitu, dicampur nih. Atau juga pakai apa, Saripo Haji masih ada. Atau juga mungkin tepung terigu. Sekarang zaman modern, atau masa sih tanah, masa musim hujan juga susah. Udah sekarang tepung aja lah. Atau tanahnya cuma ada dikit, udah campur sama tepung atau tepung tapioka juga misalkan gitu ya. Nah itu wa alla yukhalitahu, tidak boleh mencampuri kepada itu tanah apa daqiqun tepung wa nahwuhu, dan selain dari tepung, mau tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, nggak boleh, termasuk bedak nggak boleh, tapi harus murni itu tanah. Yang kelima, wa ayyaqsidahu, harus bersengaja. Ketika kita mau tayamum harus sengaja. Seperti gini, karena kan mau tayamum itu kita tangan itu nanti ke tanah begini. Nah ini pas kita mau ngambil tanah, ke apa namanya, kesenggol orang atau jatuh, plok, udah ke tanah ini. Udahlah, langsung aja di situ tayamum, karena kita udah kadung jatuh gitu. Nah nggak boleh. Kenapa? Karena ketika tangan kita menyentuh tanah,
itu bukan kita bermaksud untuk mengambil tanah atau menepukkan tangan kita ke tanah karena mau tayamum, tapi karena saat itu kita jatuh, gitu. Maksudnya harus bersengaja, memang kita sudah menyiapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah, kan gitu niatnya ya, niat saya bertayamum untuk membolehkan melaksanakan sholat fardu. Jadi tidak liraf'il hadasil asghari para ibu, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi niat saya bertayamum untuk membolehkan melaksanakan sholat fardu. Sehingga akhirnya sholat fardunya sah karena kita sudah bersih atau suci dari hadas kecil dengan cara menghilangkan hadasnya dengan tayamum. Gitu. Jadi tadi harus bersengaja. Yang ke-6. Yang ke-6 itu wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidharbataini. Hendaknya mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 tepukan. Maksudnya tepukan tangan yang pertama, tepukan ke sini ya, ke tanah. Ini itu yang pertama untuk mengusap wajah. Kemudian tepukan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan. Sudah selesai. Jadi proses tepukan tangan ke arah tanah itu adalah 2 kali. Bidharbataini, dengan 2 tepukan, 2 pukulan, 2 ini. 1 untuk wajah, usap wajah, 1 untuk kedua tangan. Nanti kita praktekkan. Yang ketujuh adalah wa ayyazila an-najasata awwalan. Wa ayyazil, hendaknya menghilangkan dulu najis, hendaknya menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau para ibu ketika mau tayamum ternyata ada najis, apa najisnya setelah kita buang air kecil, atau misalkan tangan kita terkena najis gitu ya, atau apa saja di badan kita, maka najisnya dibersihkan dulu sesuai dengan ketentuan najisnya. Karena kan membersihkan najis itu tergantung bagaimana macam najisnya. Kalau najis yang ringan, apa namanya? Najis mukhafafah, itu cuman percikin air, sudah. Ada najis mutawassithah, harus dihilangkan dulu bentuknya najis itu ya, kemudian dielap, dibuang ainnya, bentuknya dielap, kemudian kalau sudah hilang warnanya, baunya dan rasanya, maka kemudian tinggal disiram air sesuai area yang terkena najis, gitu. Dielap, sudah bersih, suci. Kalau mughaladah berarti apa? Najis dari anjing atau babi dengan cara 7 basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, para ibu sekalian, ini sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan dunia, ya. Ini nggak bisa dirubah karena enak sekarang zaman modern. Kemudian ya udah sekarang mau ada satu formula, ini udah seperti 7 air, salah satunya ada tanah. Oh, nggak bisa. Tetap ya bisa salat ahaduhunna biturab, dengan 7 basuhan, dan salah satu 7 basuhan tersebut dengan menggunakan tanah. Ambil tanah, masukin ke air, diaduk, baru kemudian dibasuh ke area yang terkena najis mughaladah. Mau yang kedua, yang ketiga gitu. Yang keenamnya murni air. Baru itu suci. Jadi harus dihilangkan dulu najisnya kalau ada najis. Yang selanjutnya nomor ke-8. Wa yajtahida fil kiblati qablahu. Sebelum kita bertayamum harus sudah dalam posisi menghadap kiblat. Jadi ketika kita mau tayamum, mana kiblat, nah kita harus posisi dulu menghadap kiblat. Baru kemudian kita melakukan
tayamum. Yang terakhir, yang ke-9, maaf. Yang ke-9, bertayamum sesudah masuk waktu sholat. Kalau kita tidak dalam posisi salah satu yang 3 tadi, sehingga kita melakukan tayamum, bisa seperti berwudu biasa, ibu mau tadi sudah sholat asar, berwudu, kemudian sampai sekarang kita belum batal wudunya, kemudian datang waktu maghrib dan langsung sholat juga, tidak jadi masalah, tinggal sholat. Satu wudu bisa sholat asar, maghrib, sampai isya juga can batal keneh, langsung sholat isya Bu, bisa. Tapi kalau untuk tayamum adalah apa? Wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu dilakukan sesudah masuk waktu. Jadi serajin-rajinnya orang kalau bertayamum, maka harus sudah masuk waktu sholat fardu. Kenapa? Kenapa seperti ini? Karena kan tayamum itu harus ada sebabnya. Tadi disebutkan karena tidak ada air. Ternyata pas sudah masuk waktu ada air. Jadi batal tayamumnya, Bu. Nanti ada di hal-hal yang membatalkan tayamum. Tayamum menjadi batal ketika kita sudah tayamum, kemudian muncul air, kemudian datang air. Sampai akhirnya karena kita tayamum disebabkan tidak ada air, maka tayamum menjadi batal. Tayamum menjadi batal dikarenakan kita sakit, tayamumnya karena sakit. Tapi kemudian ada WA dari dokter. Oh iya, sekarang sudah boleh kena air. Oh, berarti tayamumnya menjadi batal karena ternyata sakit kita sudah boleh terkena air. Seperti itu para ibu sekalian. Jadi harus sudah masuk waktu. Yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. Tayamum itu untuk satu sholat fardu. Ibu tadi sholat asar, misalkan bertayamum, belum ada yang batal nih. Tapi kemudian ketika masuk maghrib, apa? Tayamum lagi. Antara maghrib dengan isya itu waktunya dekat. Dan kemudian juga tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Tapi karena memang jatah satu tayamum untuk satu sholat fardu, maka ketika masuk waktu isya, ibu harus tayamum kembali dengan tayamum yang baru, dengan tanah yang baru juga, seperti itu. Nah, itu demikian para ibu sekalian 10 syarat tayamum. Saya ulang ya. Syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, tayamum dilakukan dengan menggunakan tanah yang berdebu. Kalau yang basah harus dikeringkan dulu. Kalau bisa kemudian diayak sampai dikeringkan. Kemudian kalau misalkan berkerikil, berarti harus ditumbuk dulu, diayak sampai kemudian dia berdebu. Yang kedua, tanah berdebunya itu harus suci. Yang ketiga, bukan bekas digunakan. Yang keempat, debunya atau tanah yang berdebu itu tidak tercampuri oleh tepung dan sebagainya. Yang kelima, bersengaja memang tangan kita ditepukan ke tanah itu memang untuk melakukan tayamum, bukan sebab karena jatuh kemudian jadi sekalian, enggak. Yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan sampai sikunya dengan 2 tepukan tangan kita ke tanah. Yang ketujuh, jika ada najis maka harus najisnya dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedelapan, harus bersengaja benar-benar menghadap kiblat sebelum kita melakukan tayamum. Yang kesembilan, tayamum itu dilakukan untuk ketika sudah masuk waktu sholat. Yang ke-10, 1 kali tayamum itu untuk 1 sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah nggak jadi masalah para ibu. Para ibu dari sholat subuh, ketika sudah masuk waktu subuh bertayamum, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat fardu subuh, kemudian ibu dzikir, kemudian ibu baca Quran.
sampai akhirnya menunggu syuruk, isyraq, terbit matahari, sampai kemudian juga menunggu duha, karena ada pendapat antara isyraq dan duha itu berbeda. Sampai menunggu waktu duha, boleh para ibu karena itu sunat. Tapi kalau sampai duhur, saya nggak batal-batal sampai duhur, nggak bisa. Harus tetap satu tayamum untuk satu sholat fardu, kecuali untuk sholat sunnah dan amalan yang lainnya seperti membaca Al-Quran, bukan, kalau baca Al-Quran tidak punya wudhu nggak apa-apa, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, itu kan harus punya wudhu, nggak jadi masalah, gitu ya. Itu mungkin para ibu sekalian, saya mulai praktek dulu ya. Praktek tadi syaratnya tanahnya harus yang soi dan thayyibah, itu tanah yang berdebu. Berarti kalau sekarang musim hujan, sekali lagi ambil permukaan tanahnya, singkirkan dulu, ambil berapa senti di bawahnya, baru kemudian ambil oleh para ibu sekalian, kemudian dikeringkan dengan cara terserah mau disangrai apa, kalau kemarin saya disangrai aja gitu ya. Kemudian ditumbuk, diayak sampai dia kemudian jadi tanah yang berdebu. Ya. Nah, kemudian ambil berapa kira-kira, kemudian kita siapkan, misalkan bisa ibu siapkan baki ya, satu baki, kemudian disebar aja, nggak perlu terlalu tebal gitu ya, asal merata saja bahwa semua permukaan si baki itu sudah tertutupi tanah. Nah, baru kemudian tangan kita kemudian ini ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dalam hati kita niat saya bertayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah. Niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat fardu. Gitu. Gini ya. Nah, sudah begini Bu. Biar agak ini si tanahnya tidak terlalu penuh gitu. Ya, gini. Nggak boleh gini. Kalau gini nanti jadi bekas digunakan. Karena ini kan salah satu anggota wudhu gitu. Jadi gini. Atau juga bisa begini. Pokoknya jangan sampai si tanah itu terkena gitu ya. Mau gini, dikeprul-keprulnya, atau begini. Nah, sudah. Kemudian ke sini dulu. Kemarin waktu bab wudhu sudah saya sampaikan bahwa yang namanya batasan wajah sama dengan tayamum juga. Karena di sana mashul wajhi, mengusap wajah. Berarti batasan wajah itu apa para ibu? Tempat dari mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu, dari anak telinga yang ini ke anak telinga yang satu lagi. Nah, begini para ibu, ini dulu. Yang ini jangan dulu. Begini ke sini. Nah, ini kan masih belum ya. Nah, baru gini. Sudah. Begitu. Saya lagi. Masih untuk wajah ya. Nah, ketika ini kemudian dalam hati kita nih niat saya tayamum untuk membolehkan saya sholat fardu lillahi ta'ala. Ini ke sini begini sampai anak telinga, ini masih belum kena. Nah, ini yang belum. Sudah. Tapi ini nanti kerudungnya dibuka ya Bu ya. Jangan sampai terhalangi, sebab nanti tidak sah. Kemudian sudah ini lagi, karena sudah selesai kan, dibersihkan yang tadi. Jangan ada bekas debu yang tadi. Bersihkan, kemudian ambil lagi. Satu, yang keduanya untuk tangan. Nah, untuk tangan, ini tangan kanan dulu. Ini dibagi dua di sini. Bagi dua. Yang ini ke sini, ini jaga ini. Ini ke sini, terus untuk kanan ya. Nah, ini ke sini. Ini maaf ya. Terus ini. Nah, ini nggak melebihi ini. Tuh, ini. Ini dilipat ke sini. Ini enggak, Bu. Yang ini enggak. Ini
Di sini diputar. Nah, ini baru yang ini. Ke sini. Nah, yang ini kan jempol ini belum kena. Buat apa ke sini? Yang ini jangan kena ke sini. Ini. Ini kan masih belum kena, Bu. Ya. Buat apa ini? Buat yang ini. Dah. Nah, baru yang ini. Ini sama. Ini amankan. Ini sudah kalau ini sudah. Ini maaf, ini tadi sih langsung gini. Nah, ini putar. Ini buat jadi dalamnya jempol buat ke punggungnya. Yang kanan buat yang kiri. Yang kiri buat yang kanan. Coba silahkan praktek, Bu, bareng wajah lagi. Ini. Terus. Ini niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Niat saya tayamum untuk membolehkan sholat fardu lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala. Ini. Oh iya, ini atau gini. Udah, tapi debunya masih ada, cuman nggak menjadikan kita jadi belepotan. Ini dulu batas tempat tumbuh rambut ini sudah bersihkan. Kemudian untuk yang kedua, siku. Nah, ini yang ini. Nah, ini ke sini. Nah, yang ini buat ini. Ini ke sini. Paham, Ibu? Ada yang mau praktek di depan? Boleh satu orang untuk mewakili semuanya. Tapi Ibu amit-amit ya, naudzubillah. Sebab memang ini harus gak ada air, kitanya betul-betul yang namanya, aduh ibu dikasih gak ada air, udah kayaknya kiamat sugro ya Bu ya. Mau masak nasi, aduh gak ada air, banyak cucian, gak ada air kan. Jadi kita harus menghindari, saya pengen nyobain tayamum, jangan Bu. Berarti kita pertama harus kekurangan air atau tidak ada air. Yang kedua harus sakit. Yang dengan terkena air itu sakitnya tambah parah. Naudzubillah. Kena naonnya? Kena air panas, kena minyak, naudzubillah pokoknya. Yang ketiga ada air cuman berebutan dengan hausnya makhluk Allah yang dimuliakan oleh agama. Sudah 5:30 ya. Ya. Kalau nggak ada air, jadi airnya yang minimal saja. Tapi kalau misalkan ya tayamumnya karena tidak ada air. Oh ya, kalau misalkan tayamumnya itu dilakukan karena tidak ada air, jadi boro-boro untuk menghilangkan najis, sedangkan menghilangkan najis itu dengan cara menggunakan air. Berarti para ibu semua sholatnya tidak perlu tayamum. Ketika mau melaksanakan sholat tidak perlu dengan tayamum, karena ada najis. Sedangkan najis dihilangkannya dengan air, kecuali kalau najisnya itu ibu bekas buang air kecil atau buang air besar, yang mana aturan agama itu salah satu istinja itu tidak hanya dengan air tapi bisa dengan menggunakan batu. Tapi saya nggak paham cara pakai batu gimana gitu. Ya, aduh, mana buang air kecil, aduh Kak, tisu nggak bisa. Jadi harus batu. Ya. Nah,
Berarti enggak Bu, enggak ada tisu basah sama tisu penggantinya. Istinja itu hanya dengan air atau batu atau kedua-duanya. Ada yang dua-duanya, ya batu ya air. Atau batu saja atau air saja. Kalau nggak ada gimana? Berarti ibu sholatnya lihurmatil wakti. Ya, cuman kita menghormati waktu sholat yang ada. Ini sholat asar, waktu asar. Nah kita sholatnya usolli fardol asri lihurmatil wakti. Niat saya sholat fardu asar karena menghormat waktu. Sholat asar saja tanpa wudhu. Tapi menutup aurat seperti biasa. Menghadap kiblat seperti biasa. Cuman ketika sudah ada air, maka kemudian sholat asarnya itu dikodok, dicatat. Seperti misalkan juga di pesawat biasanya karena kesulitan, maka yang dilakukan adalah sholat dihormatil waktu. Ya, sama lihurmatil waktu. Soalnya kan menghadap kiblat susah ya. Soalnya kan memang ranjang, posisi ranjang udah begitu. Apalagi misalkan pakai diinfus dan sebagainya. Kemudian bawa tanah juga ngapain kata dokter mungkin ya, ribet gitu. Akhirnya sholatnya lihurmatil waktu, dicatat ya oleh orang yang jaganya, yang sembuhnya. Oh kamu sekarang sholat lihurmatil waktu dari sekarang. Berarti nanti sudah sembuh, nyicil aja di kodok gitu. Ya, nanti kalau sudah sembuh berapa hari nih di rumah sakit dirawat 3 hari. Berarti 3 kali 5 waktu sholat gitu. Ya nyicil aja Bu, nyicil, nggak mesti harus seluruhnya 15 sholat di ini karena 3 hari kali 5, 15. Nyicil aja. Apalagi kan baru sembuh kayak karugrak. Kenapa kecapean ini ngodoin sholat gitu. Jadi nyicil aja ya. Tapi dicatat biar kita nggak lupa. Iya. Iya. Ya tidak, karena memang tidak ada debu. Paling yang diingat, yang seingat kita, berarti sholatnya di kodok. Ya, yang seingat kita, gitu. Ya. Iya. Ya ada yang tayamnya ke tembok mungkin atau apa ya kayak gitu. Ketika ke rumah seseorang juga dia seperti itu. Aku bilang gini, kenapa kan banyak air kata saya aja betul bisa. Ini kenapa kan airnya banyak, silakan aja. Enggak belum tentu itu. Sama dari media saya. Iya. Ya itu mah orang lain lah, nggak apa-apa. Karena memang ini dia bajunya itu kali kemana mungkin ya mungkin itu jadi akhirnya was-was mungkin ya, was-was dan saya bodoh itu nggak tahu kenapa dan kadang kan orang yang sedang itu rasa kenapa nggak mau kalau saya jorok gimana gimana belum tentu bilang oh ya udah saya nggak bakal bicara gitu. Iya. Setiap itu bagaimana ya orang salah terima tuh apa maksud sholatnya gitu saya tanya itu. Iya. Ya sepanjang kalau ada air dan sebetulnya air itu walaupun istilahnya satu air mineral ya Bu ya 300 mili apa 600 mili asal kita bisa menggunakannya itu dipakai wudhu bisa asal kita benar-benar ini satu buat istinja buat cebok satu ini lagi satu kan memang sunnah saja 3 kali membasuh wajah 3 kali ini tapi yang paling ini ya satu juga nggak apa-apa kalau misalkan terbatas airnya tapi yang pasti harus suci yakin suci gitu ya
Tapi kalau ada yang seperti itu, yang mungkin itu beda pemahamannya, yang enggak jadi masalah. Yang penting kita kemudian tetap berpijak kepada apa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu gitu. Ya, ya. Sudah mungkin para ibu sekalian ya, sudah 5:30 dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke malam 1 Rajab ya para ibu sekalian. Jadi silahkan malam ini diisi dengan banyak ibadah, banyak sholat sunnah, tadarus dan sebanyak-banyak doa yang kita inginkan kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis ada 5 malam yang semua doa itu diijabah. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam Jumat, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Idul Adha, yang kelima malam Idul Fitri. Itu. Nah, ini malam 1 Rajab, baiknya juga puasa dari mulai besok tanggal 1 atau sampai tanggal 10 baiknya. Aduh, enu hajat ya nggak apa-apa Bu, terserah Ibu. Misalkan nanti ajalah hari Seninnya gitu. Boleh karena kita niat saya kan menghormati yang ngundang, biar dia nggak sakit hati boleh Bu. Perbaiki jadi dibagusin niatnya gitu. Apa? Boleh, bagus. Eh, tapi memang ada ulama yang menyebutkan yang baik itu puasanya 1 sampai 10 gitu ya. Nggak mampu, nggak bisa sampai 1 sampai 10, 1 hari saja di bulan Rajab itu juga sudah bagus. Gitu. Apa besok, apa Senin Kamis sudah itu, kalau Senin Kamis berarti lebih dari sehari. Gitu ya. Tapi kemudian yang diwaridkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Allahumma gfirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da sholat maghrib dan ba'da subuh. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ada redaksi yang menyebutkan Robbik firli, tapi yang sesuai dengan hadis sahih, hadis Nabi itu Allahumma gfirli warhamni watub alayya 70 kali. Kalau Ibu ada zikir apa-apa misalkan, nah ini baiknya selama bulan Rajab zikir Allahumma gfirli warhamni watub alayya itu setelah sholat fardu langsung. Jadi tidak didahului dengan zikir-zikir yang biasa Ibu bacakan. Jadi ini dulu selama bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini karena kata baginda Rasul disebutkan bulan Rajab itu bulannya apa Bu? Bulannya menanam. Bulan Sya'ban menyiram. Bulan Ramadan panen gitu. Jadi gak bakal tiba-tiba panen kalau kemudian gak nanam. Jadi nanamnya dari bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu semua panjang umur dengan keadaan sehat walafiat, penuh berkah, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi oleh Allah putra-putri yang soleh solehah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.